Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. And the Reds are marching on. Ya. Selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis dan sedang berbahagia. Jadi menang ya, juara Piala FA 2024, gelar ke-13 Piala FA. Sama nih kayak gelar IPL gitu ya. Jadi di musim yang katanya berantakan ini, terburuk ini, kita masih bisa dapat satu piala, turnamen tertua loh di dunia. Bagi gue itu turnamen bergengsi. Yang dimana kan gue bilang namanya final itu pasti 50-50, siapapun lawannya, apapun lawannya, apalagi turnamen FA Cup gitu ya. Daya magisnya tuh masih ada. Dan di Wembley pula vibes-nya itu loh, mungkin masalah mentality gitu, semangat itu yang mempengaruhi gitu penonton gitu. Jadi ya kita menang 2-1, 1-2 lah ya dibilangnya kata Manchester United, karena Manchester United di belakang. Jadi sebenarnya ini benar-benar pertandingan yang melegakan gitu loh, karena sehari sebelumnya, hari Jumat malam setelah Kamis malamnya itu konferensi pers, Jumat malamnya berita dari Telegraph, James Dunker si jurnalisnya mengatakan bahwa Erik ten Hag akan dipecat pasca final Piala FA. Wah, semua rame, sosial media lah, wah semua. Bahkan Fabrizio Romano pun kayak seperti hati-hati gitu dia memberitakannya. Kan gua coba cari dulu kan. Fabrizio Romano tuh juga kayak hati-hati, dia cuma bilang bahwa manajemen Manchester United bertemu dengan para representatif manajer, mungkin agen lah dalam hal ini, yang ada untuk ya sekedar berbicara gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar sih sebenarnya kalau Erik ten Hag tidak diperpanjang, dalam arti apapun yang terjadi di Piala FA. Nah, semua berita udah makin ini deh, semua disebutin tuh, Thomas Frank menggantinya lah, Kieran McKenna, Thomas Tuchel, De Zerbi, udah ada semua. Ada yang udah muji-muji McKenna, udah naro-naro klipnya permainannya McKenna gitu kan. Wah, McKenna ball. Ya lah, bedanya apa ya waktu zaman Ten Hag ball. Gua sampai ketawa aja ngeliatin ya. Tuh ini akun-akun sampah nih yang bener-bener. Sama akun-akun fanbase yang mengaku Manchester United fan. Terus gue bilang, oke, coba aja kita lihat gitu kan, tunggu aja kabar official. Sabtu paginya kayaknya sih Ten Hag udah nggak percaya kali ya sama media Inggris ya. Ada wawancara Ten Hag dengan media Belanda gitu, yang gimana dia ada statement mengatakan bahwa sejak Ineos datang, gua itu udah banyak berbicara dan mereka akan melakukan project ini dengan saya. Nah, dia publish tuh kata-kata dengan sayanya itu. Karena apa? Ya dia juga harus dalam posisi defense dong. Lo ada gerakan apa di balik layar? Ada gerakan apa yang nggak gue tahuin? Secara etis kan sebenarnya itu udah nggak etis kalau emang ada ya. Kalaupun ada ya berarti lu udah mengkhianatin gue gitu. Kembali ke video gue yang bilang 5 alasan Ten Hag itu stay. Salah satunya masalah publikasi dan citra diri Ineos gitu loh. Gimana caranya nih? Gimana nih kalau lo sampai lo dalam tanda kutip berbohong sama Ten Hag? Lo mengatakan dia bagian, ya alasan sih bisa aja dia dicari. Yang tiba-tiba dia bilang kita berpikir bahwa maunya dengan ini karena setelah banyak. Cuma kan itu udah jadi satu yang menohok tuh. Lu udah janji sama gue ya bahwa proyek ini lu akan bersama dengan gue gitu, with me gitu. Nah, kurang ajar itu 1 hari sebelum final ya.
waduh, kita banyak udah bilang udahlah kalah, kita semua kalah. Cuman gue bilang gue masih tenang, masih nunggu line up sampai kemarin Sabtu malam ya. Gue ada bilang kan di ini, kemungkinan besar strategi, formasi, dan line up sama dengan terakhir kita lawan Brighton. Ya. Bisa jadi kalau Varane cadangan, Casemiro back. Tapi kalau Varane bisa balik, posisinya si siapa namanya, McTominay mungkin ganti Casemiro. Oke. Terus sayap antara Garnacho Rasmus atau Garnacho Ahmad atau Garnacho si siapa namanya, Rashford. Itulah ada berita Casemiro cedera katanya, bahkan di line up pun nggak ada. Oke, berarti dengan sama McTominay. Oke, ya udah, McTominay lah ya, aset McTominay ya. Pada saat pertandingan juga lu lihat kan fungsinya dia ya sebagai perusak aja gitu, gak ada orang sebelah saja gitu. Nah, sebelum kick off gue udah berpikir bahwa ini semua ketenang. Ten Hag pun juga pas gue lihat video-videonya tenang kok, bukan orang yang kelihatan tegang gitu kayak zamannya Van Gaal. Kelihatan banget mukanya Van Gaal tuh tegang waktu itu, bukan muka yang orang-orang bakal tendang gitu. Dia dengan kepercayaan diri ada gitu. Si City gue liat line up-nya juga dia main full team. Sebelum kick off gue bilang, sebelum kemarin tuh gue bilang ya tipis 1-0 oke lah. Cuma gue nggak publish aja di sini. Terus gue bilang oke, ini kalau misalnya 10 menit pertama aja kita bisa nggak kebobolan dulu nih ya, ngomongin nggak kebobolan. Dalam arti nggak kebobolan yang diserang bertubi-tubi hancur-hancuran gitu ya, yang sampai kewalahan gitu, tapi nggak kebobolan, tapi nggak kebobolan berarti dalam arti setelah nggak kebobolan tapi lu bisa ngimbangin gitu. Oke, gue lihat 5 menit. Oke, Manchester City udah pasti kan, gue bilang udah pasti mereka megang possession football. Kan udah kelihatan sebenarnya Manchester City mainnya. Dari tengah mereka ke kanan dulu, sayap kiri atau kanan, nanti kirinya tarik lagi ke tengah. Nah, kelebihannya Manchester City dengan Pep Guardiola ini, termasuk dulu zaman di Barca, dia tuh kalau main possession football, bisa tuh tiba-tiba variasinya berubah gitu loh. Variasi berubah yang main bola cepat, 1-2 sentuhan di dekat daerah kotak penalti, ntar ada yang masuk tuh entar sayap atau second line. Nah, tuh hebatnya possession footballnya Pep Guardiola gitu loh. Itu yang nggak bisa gue iniin sih. Nah, cuman kan lu harus sadar sendiri gitu, possession football ini kan dikembangkan kan oleh Guardiola kan dari Johan Cruyff dengan Belandanya gitu ya, dengan gameplay Belandanya. Ya ini kan Ten Hag orang Belanda. Zaman dia belajar kepelatihan juga udah belajar duluan ginian. Ibaratnya ya ini realnya gue nih, realnya permainan gue sebenarnya. Ya masa gue gak tahu cara ngejinakinnya, ibarat penjinak bom kan. Jadi Ten Hag tumpuk di tengah dengan Maino, Amrabat dan si McTominay. Jadi Amrabat yang menurut gue bilang sebagai Gattuso-nya gitu ya, kalau kata Paul Scholes, yang hadang, mencoba men-steal, blok. Nah, Maino yang menangin second ball-nya nih. Si McTominay yang ibaratnya ngerusak supaya posisi-posisi pemainnya lawan tuh konsentrasinya terbeda. Dan dipasanglah 2 sayap ya. Jadi pas line up itu Onana, kanan si Wan-Bissaka, kiri Dalot, tengahnya Lisandro Martinez, ternyata Varane main dan cakep banget mainnya. Terus depannya, tengahnya itu ya udah Amrabat, Maino, McTominay, Bono yang jadi false nine dalam tanda kutip. Dan pasti ada yang gue bilang ada 2 sayap cepat nih, pasti dari ada 2 sayap cepat karena itu emang bisa ngalahin City gitu loh, karena mereka main kan 3-2-4-1 kan biasanya. Kalau 3-2-4-1 kan berarti kan ada sisi kanan kiri pertahanan dia yang banyak space gitu loh, yang banyak lahan terbuka ibaratnya gitu. Itulah yang dimanfaatkan gitu, makanya bola berkali-kali ke sayap terus tuh, dimana ada 2 winger yang cepat gitu, yaitu Rashford ya sama
Garnacho, oke. 10 menit, 20 menit, bahkan si siapa namanya, kita cuma sekali tendangan shot on goal, terus habis itu bahkan si siapa namanya, City aja juga nggak ada serangan yang berarti. Oke, gue bilang ini bisa ngimbangin nih, ini bisa ngimbangin kalau bisa kita curi gol deh gitu. Curi gol aja 25 menit, gue bilang ya, curi gol aja nih, satu nih, mungkin permainan aman, minimal kita bisa imbang. Kalau dibobol mungkin kita bisa imbang sampai perpanjangan waktu, gitu pikiran gue. Betul, kejadian kan, bola-bola manfaatin lebar lapangan lagi. Ya emang kelemahan City kali ini di kiper ya, si Ortega. Yang gue bilang kalau menurut gue sih ya Ortega terlalu maju gitu loh. Itu Gvardiol sama Garnacho bola atas itu, Gvardiol setinggi apa, Garnacho setinggi apa gitu. Padahal kan pasti kan mainnya safe kan, safe play gitu ke kiper. Dia terlalu maju, dan gue liat ulangannya maju tuh sampai depan garis kotak penalti loh. Ya, salah, gol atau kosong, gue sampai kaget, gol. Aduh, oke. 10 menit kemudian, satu kerja serangan counter attack yang bagus banget yang seperti itu loh. Maksudnya kalau counter attack tuh cuma 2-3, 1-2 sentuhan aja, nggak sampai 2 sentuhan. Dari Rashford langsung melebar Garnacho, kosong lagi tuh, karena Gvardiol kan inverted terus kan, itu kan inverted back up terus kan, inverted back terus kan. Jika banyak ruang kosong di kiri kanannya, Garnacho masuk, si Wan-Bissaka udah pengen bikin terobos, dia kasih ke Bruno kasih sentuhan ke Maino, 2-0. Oke, 2-0. Kalau 2-0 ini bisa ada kemungkinan. Kita pertahanan aja. Oke, semua makin stabil. Gue bilang pasti dia akan main ngurung nih, akan benar-benar jarang habis-habisan, minimal nih. Saya pengen diganti, betul. Jeremy Doku udah masuk kan. Terus ya sama lah, serangan City begitu-begitu aja. Permainan AMU dalam bertahan, ya ini makanya gue bilang Ten Hag kan tahu ini kan possession football yang dari Belanda, ya gue tahu lah cara ngejinakinnya gitu. Jadi nggak terlalu rapat ya, cukup zona marking gitu ya, yang dimana jangan terlalu lebar juga dan jangan terlalu rapat. Jadi kalau misalnya si City nyerang dari si Doku udah di masuk kotak penalti, di sebelah sayap kanannya daerah pertahanan Wan-Bissaka nggak terlalu, jadi Wan-Bissaka nggak terlalu mempersempit ruang geraknya Doku. Tunggu aja sampai dekat kotak penalti. Gue udah bilang ini nggak bakal lewat, pasti nggak bakal lewat. Sama di kirinya juga begitu, Juan Alvarez di kiri pertahanannya kita nggak bakal lewat nih, gue bilang nggak lewat berapa kali, bahkan ya ada yang kena mister juga tendangan Haaland. Tapi dari situ semua bener-bener disiplin gitu, ya emang mengalahkan City emang mesti begitu. Biarin aja lo kalau positioning 70%, kita cuma 30%, ini 26%, 74%. Tapi yang penting disiplin, jaga posisi, nggak terlalu kepancing gampang keluar. Kalau misalnya kita ngemancing keluar untuk coba ngerebut bola, itu pasti ada space yang kosong tuh di tengah. Itulah yang gue bilang variasinya Pep Guardiola tuh, kalau tiba-tiba dia lihat ada ruang kosong di tengah karena si pemain lawan itu terlalu ngepres, itu akan langsung berubah variasi menjadi bola cepat tuh, 1-2 sentuhan ada yang masuk tuh lini kedua. Ya akhirnya kan City kan tendangan jauh aja, tendangan jauh tepis seperti itu. Beberapa kali kita dapat counter attack, ya sayang ada yang bolanya di tepis, ada yang buru-buru juga, ya is oke, nggak apa-apa. Sempat 1-2 Jeremy Doku menit 87, tapi gue lihat ya Alex Ferguson udah begini, udah lihat jam gitu ya, Fergie time, gue bilang ini kalau udah ngomong gini mah menang nih MU. Udah menang, dan itu perasaan yang lega sekali ya, dimana ada yang katanya juara 2 tapi nggak dapat gelar gitu. Paling gue dibully kali dia. Nah cuman setelah ini gimana gitu masalah Erik ten Hag gitu ya, gue rasa sih emang tidak akan langsung diumumin ya. Kita nunggu kan 24 jam ke depan nih setelah ini nih. Tapi yang pasti sih
board directors, manajemen, semua pemegang saham itu pasti akan merapatkan, bikin meeting gitu ya. Ini gimana nih? Karena ya gue udah bilang kan alasan Ten Hag segala macem. Ya lo lebih baik coba support dia dulu deh setahun ini dengan jangka waktu 6 bulan sebagai pengawasan ketat gitu ibaratnya. Sebenarnya kan ini gue bilang stay, cuman permasalahan ini kan nanti akan masalah bernegosiasi. Ten Hag kan kontraknya setahun lagi kan, mungkin sebagai seorang pelatih dia harus merasa apa namanya be careful terhadap posisinya. Lo wajar kalau dalam posisi lo kerja di corporate lo juga harus makanya dia langsung berkata bahwa setelah itu kan dia wawancara di media BBC, dia mungkin udah kesel banget sama media Inggris sampai dia ngomong ya lo kalau ada pemain baru lo hype banget sama manajer tapi 2 pertandingan jelek lo langsung makan mereka katanya. Dia ngomong gitu di depan 4 pemain timnas, mantan pemain timnas, apalagi kayak Gary Lineker, Alan Shearer tuh, aduh alah gue gak pernah suka tuh Gary Lineker, overhype. Nanya orang lagi menang kok nanya posisi jabatan lo apaan begitu. Sampai dia akhirnya wawancara terakhir dia bilang ya udah kalau klub gak mau menginginkan gua ya gua akan menangin trofi di tempat lain seperti yang gua lakukan, selalu memberikan trofi. Ya emang benar kan dia deliver trofi selalu kan. Jadi ini sebetulnya sih kalau gue bilang stay Erik ten Hag mungkin ya, bukan mungkin sih kemungkinan besarnya. Cuma ini permasalahan masalah kontrak sih kalau gue bilang. Ini Erik ten Hag gimana nih? Kalau Erik ten Hag bilang ya gue mau perpanjang ya tapi oke lah gue akan terus, tapi bisa nggak kita ngomongin kontrak gitu loh. At least ternyata gue ada guarantee perpanjang lah gue 2 tahun lagi sampai 2027 gitu misalnya. Karena dia kan habis tahun depan kan. Cuma kan si Ineos juga akan bilang ya gue nggak bisa kalau gue ngomongin kontrak sekarang lu nggak dapat pemain gitu loh. Nah kayak gitu loh akan banyak friksi kayak begitu tuh. Lu nggak akan bisa dapat pemain. Oke lah gue kasih lo pemain semaunya lu apa, gue kasih keluarin biaya nih dengan kita ngomongin kita jual beberapa pemain, kita bangun di sekeliling pemain-pemain muda kita berserta dengan Bruno Fernandes, siapa aja pemain yang lo dibeli. Nah tapi ntar ngomongin kontrak setelah 6 bulan. Karena gue pengen lihat dulu hasil lu gimana. Oke, saya bisa aja tetap setuju gitu loh. Karena dia kan sebenarnya juga diincer Bayern Munchen ya. Cuma Bayern Munchen gue nggak tahu lagi nunggu aja nih belum here we go untuk si kayaknya udah ya si oke sih sepertinya mungkin ya. Tapi kan kalau udah here we go selama lu tantangan kontrak ya lu bisa aja berubah gitu kan. Sama Vincent Kompany sama Barcelona dengan Hansi Flick juga. Ya kalau dia misalnya dipinta ya bisa kayak Newcastle gitu, mendingan ambil dia. Chelsea gitu ambil aja. Newcastle lah, itu dia bisa kasih gelar lah FA Cup gitu atau Carabao Cup gitu kan. Untuk levelnya dia di situ. Nah, kalau gue bilang gue tetap selalu pendapat Ten Hag stay untuk ngebangun rebuild lagi, memperbaiki manajemen lagi. Ya, pemain-pemain muda ini sayang banget nanti. Lu jaminan apa pelatih baru Thomas Tuchel gitu akan pakai Maino, akan pakai Amat gitu, akan pakai Højlund, kan kita nggak tahu gitu loh. Bisa aja nanti mereka manajer calon manajer baru itu presentasi di direksi, iya kita akan pakai Højlund, kita akan pakai, itu kan omongan manis kalau orang interview. Lu kayak nggak pernah interview aja. Kalau lo interview kerja tuh manis-manis semua yang dibilang di depan supaya lo di tantangan kontrak. Nanti begitu masuk ini ya dia nggak sesuai dengan skema permainan kita, dia mental banyak gitu loh ya. Jadi sekali lagi gue udah pernah bilang ini di episode beberapa yang lalu, ini percis banget dengan kejadian Sir Alex Ferguson tahun 1990 yang dimana goal difference juga emang kalau salah bisa 1 gitu, cuma bedanya MU peringkat 13 itu. Dan setelah Piala FA mereka tetap mempertahankan Sir Alex Ferguson. Dan itu adalah perusahaan terbesar dan terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Oke, sampai jumpa lagi di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.